Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang kekongruenan dan kesebangunan. Yang kita bahas kali ini kesebangunan bangun datar. Sebelumnya, jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan, tombolnya di sebelah kanan bawah. Klik lonceng untuk semua dan klik like videonya supaya Anda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Kita mulai ya. Anak-anak, peta konsep pada setiap video sudah ditayangkan ya. Sudah dibahas nih. Ini ya, syarat kekongruenan bangun datar, lalu kekongruenan segitiga, syarat kekongruenan segitiga, keempat sisi ini gitu ya. Dan menghitung panjang sisi besar sudut yang kongruen. Nah, sekarang yang kita bahas hanya ini. Ini yang kita bahas ya. Syarat kesebangunan bangun datar. Baiklah, kita mulai ya. Anak-anak, pada pembelajaran tentang transformasi sebelumnya, sebelum bab ini, bangun-bangun datar yang didilatasi dengan faktor skala berapapun, 2, 3, 1/3 yang dicontoh sini ya, atau berapapun, itu bayangannya sebangun dengan bangun aslinya. Ya, pernah disebutkan itu kan? Ya, misalnya trapesium yang asli ini yang kecil ini nak. Nah, lalu diperbesar 2 kalinya menjadi yang besar ini. Begitu pula segitiga yang ini. Ini aslinya diperbesar 3 kalinya. Pusat O ya. Nah, kemudian yang ini, persegi ini, yang aslinya yang besar ini, lalu diperkecil menjadi sepertiganya ini ya, gitu. Bagaimana bangunnya? Ya, berdasarkan hal tersebut, bangun datar yang sebangun adalah bangun datar yang bagaimana nak? Ya, ini bentuknya sama ya. Trapesium ya, trapesium bentuknya sama, ini segitiga, persegi gitu, yang asli dan bayangannya. Ya, bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Begitu ya nak ya. Sekarang perhatikan nih kesebangunan bangun datar untuk gambar 2 bangun ini. Ada A, B, C, D. Itu trapesium berwarna ungu. Kemudian ada P, Q, R, S, trapesium berwarna merah ya. Beserta ukuran-ukuran panjang sisinya dan besar sudutnya. Baiklah, coba lengkapi tabel ini. Baiklah, kita isi ya nak ya. Kita isi ke samping dulu deh biar kelihatan nih. Jadi fokus kita ke bangun ABCD ya. Ya, AB panjangnya 5,7. BC panjangnya 4 cm. CD panjangnya 10 cm. AD panjangnya 5 cm bukan? Ya, berapa panjang PQ? PQ 11,4 cm. QR 8 cm. RS 20 cm. PS 10 cm. Begitu ya. Yuk lanjutkan untuk sudutnya. Berapa besar sudut A? Itu 121,63 derajat. Sudut B 105,08 derajat bukan? Berapa yang C? Ya, C 74,62 derajat ya. Kemudian berapa D? D yang ini 50,37 derajat. Baik, sekarang PQRS ya. 121,63. Oke, yang sudut Q ya, Q 105,08. R ya 74,02. Kemudian S ya 50,37 derajat seperti itu. Bu, ukuran ini ngarang atau betul? Ini sebenarnya Ibu membuat trapesium ini pada sebenarnya ini 5,7 cm sebenarnya ya. Tapi kalau digambar di sini 5,7 cm akan besar ya, apalagi 11,4 ya. Jadi ini diperkecil dengan ukuran tertentu. Ibu jadikan seperti ini. Sudutnya juga Ibu sudah ukur. Ini sudut tidak mengarang ya. Ini benar-benar diukur dengan busur derajat. Lanjut ya. Anak-anak, sisi-sisi yang bersesuaian mari kita isi.
Ini AB per PQ. AB-nya 5,7 ya. Lihat sini atau lihat di sini juga boleh. 5,7 ini 11,4. Atau lihat di sini 5,7 per 11,4 juga boleh. Jadi di sini 5,7 dibagi 11,4. Kalau disederhanakan 5,7 tambah 5,7 bukankah 11,4? Berarti ini 1/2 dong ya. Oke. BC per QR. Lihat di sini boleh tuh. Langsung kelihatan ya. Ya, 4/8. Jadinya 1/2 juga kalau disederhanakan kan? Ya, terus CD per RS. CD per RS. CD lihat di sini juga boleh. 10 ini 20 ya. 10/20. Disederhanakan ya, ini jadi 1/2 juga. AD per PS. AD itu 5, PS itu 10. Jadi 1/2 juga. Oh, semua 1/2. Jadi AB per PQ 1/2 semua ini ya. BC per QR terus sama dengan CD per RS sama dengan AD per PS sama dengan 1/2. Begitu. Ini artinya sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama atau sisi-sisi yang bersesuaian senilai ya. Begitu. Bagaimana dengan sudutnya? Wah Bu, kalau sudut langsung kelihatan Bu, itu sama semua Bu. Sudut A 121,63, sudut P 121,63 juga. Sudut B dan seterusnya juga sama tuh Bu. Ya, baiklah, tapi tidak apa-apa kita tulis ya. Nah, mari kita tulis nak. Sudut A sama dengan sudut B ya, berapa nak? Ya, 121,63 derajat. Ini sudut B sama dengan sudut Q 105, 08 derajat. Bagaimana dengan sudut C dan R? Sama juga 74,02. Sudut D dan S sama 50,37 derajat. Oh, ini bacanya 50,37 derajat begitu ya. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian bagaimana? Sama besar gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah ini. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Seperti itu ya. Baiklah Nana, jadi jika ada dua bangun datar yang bentuknya sama itu disebut sebangun ya. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding atau proporsional. Dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun yang lain yang sebangun itu melibatkan pembesaran atau pengecilan. Dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat apa? Ya, tadi tuh. Perbandingan sisi yang bersesuaian senilai ya, Nak. Kalau pada kekongruenan, ya perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian nilainya 1 ya. Masih ingat ya? Kan sama mereka semua sisi-sisi yang bersesuaian ya. Kalau kesebangunan bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Yang sama bukan sebangun juga, Bu. Ya, betul. Sama gitu, ukurannya sama, itu sebangun. Ukurannya berbeda, itu juga sebangun kalau bentuknya sama ya. Jadi kongruen itu bagian dari kesebangunan. Jadi bangun-bangun yang kongruen itu pasti sebangun ya. Tapi bangun-bangun yang sebangun belum tentu kongruen. Kalau nilai perbandingannya 1, kongruen. Kalau nilai perbandingannya bukan 1, ya pecahan yang lain atau bentuk bilangan asli ya yang lain itu sebangun. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama karena kan bentuknya sama. Nah, misalnya ini Ibu contohkan dengan yang ini ya. Kita mulai dengan perbandingan panjang sisinya AB per PQ. Jadi ini boleh ditebali dengan warna merah ini AB ya dengan PQ. Itu bersesuaian dan mempunyai perbandingan yang sama dengan perbandingan sisi yang lain ya. Bu, itu nggak disetrip-setrip aja loh. Kalau disetrip-setrip itu kalau panjangnya sama ya Nak ya. Tapi kalau sebanding
Itu diberi warna, boleh diberi warna yang sama ya. Kemudian BC per QR. Nah, BC itu ini, BC ini ya bersesuaiannya dengan QR tentu saja ya. Nah, ini nanti dibandingkan nih merah per merah sama dengan kuning per kuning gitu ya nak ya. Sekarang CD per RS. Nah, ini CD yang ini ya nak. Ini per RS ini. Gitu ya. Mereka bersesuaian. Dan terakhir ini AD per PS. AD yang ini kan. Itu ya. Per PS. Nah, ini mereka itu sebanding. Tuh. Ya, gitu ya, Nak. Baik, bagaimana dengan sudutnya? Sudut-sudut yang bersesuaian, misalnya sudut A sama dengan sudut P. Nah, ini diberi aja gini. Gitu, sudut A sama dengan sudut P. Begitu ya, Nak ya. Kemudian sudut B sama dengan Q. Ya, ini boleh ininya double 2 gitu. Ya, begitu. Artinya ini sama ya. Jadi kalau sudut ditandai tidak diwarnai. Kenapa? Karena memang mereka sama persis besarnya kan. Kemudian sudut C dengan R. Sudut C misalnya ada 3 strip ini. Di sini juga 3 strip. Tuh ya. Kemudian sudut D dengan sudut S. Sudut D ini 1, 2, 3, 4. Boleh nggak tanda lain? Misalnya tanda lingkaran, tanda bintang, tanda kotak, tanda apalagi boleh ya. Anak-anak, jika bangun ABCD dan PQRS itu memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan PQRS itu sebangun ya. Kemudian dinotasikan dengan ini. Ada tanda seperti cacing saja ya. ABCD sebangun PQRS. Apa bedanya dengan kekongruenan? Ya, kalau kongruen atau bentuknya sama, ukurannya sama, bentuknya seperti cacing tapi di bawahnya ada tanda sama dengan, bukan? Ya. Terus kalau ABCD dan PQRS itu tidak memenuhi kedua syarat itu, jadi salah satu atau beberapa gitu tidak terpenuhi, maka bangun ABCD dan PQRS itu tidak sebangun dan lambangnya, nah tanda sebangun itu dicoret. Nah, ketika menyatakan dua bangun sebangun, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan ya. Nah, ini contohnya seperti itu. Masih ingat di kekongruenan bangun datar ya? Jadi harus terurut tuh. Misalnya nih sudah diketahui ABCD itu sebangun dengan PQRS. Maka ketika kita menyebutkan bangun BCDA, mulai dari B ya, tidak sebangun dengan PQRS lagi, tapi harus urutannya sesuai. BCDA sebangun dengan QRSP. Begitu pula misalnya CDAB, maka sebangunnya dengan RSPQ. Seperti itu ya, dan seterusnya. Baik, ini ada contoh soal atau latihan soal ya. Perhatikan dua bangun yang sebangun berikut ini. Nah, ini ada bangun KLMNOP dengan EFGHIJ ya. Mereka diketahui sebangun. Berarti bentuknya sama, ukurannya sebanding ya. Kalian disuruh menentukan sisi-sisi yang bersesuaian, juga sudut-sudut yang bersesuaian. Anak-anak, alternatif penyelesaian nih, sisi-sisi yang bersesuaian. Ya, KL tentu saja dengan EF ya. KL bersesuaian dengan EF. Baik. Terus ada LM bersesuaiannya dengan GH gitu ya. MN dengan GH gitu. NO dengan HI. OP dengan IJ. PK dengan JE. Begitu ya. Bagaimana dengan sudutnya? Ya, sudut K tentu saja dengan E ya nak. Sudut K dengan E. Kemudian sudut L dengan F, sudut M dengan G, sudut N dengan H, sudut O dengan sudut I, sudut P bersesuaian dengan sudut, bukan bersesuaian kalau sudut sama besar ya. Jadi besar sudut P sama dengan besar sudut C dan seterusnya ya. Jadi menulisnya bagaimana?
Ya, menulisnya seperti itu. Ya, sama karena sebangun ya, tapi ini yang diminta sudut-sudut yang bersesuaian begitu saja ya. Jadi menulisnya seperti ini. Nah, ini anak-anak contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut, manakah pasangan persegi yang sebangun? Jelaskan. Nah, ini ada bangun persegi I1, I2, dan I3 dengan ukurannya masing-masing ya. Nah, kalian diminta untuk menentukan mana ya yang sebangun. Baiklah, alternatif penyelesaian. Nah, kita akan periksa sudutnya dulu. Kalian tahu ketiga gambar tersebut adalah persegi panjang, maka besar setiap sudutnya adalah 90 derajat. Sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar, yaitu 90 derajat kan? Ya, kemudian mari kita lanjutkan dengan memeriksa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Nah, persegi dari yang I1 dan I2 dulu deh. I1 itu PQ tentu saja bersesuaiannya dengan AB ya. Ya, jadi PQ per AB begitu. Kemudian SR per DC. Ya, ini sama-sama panjangnya dulu ya. Kan mereka harus bersesuaian. Nulisnya begini. Nah, itu PQ per AB sama dengan SR yang atas ini per DC, ya kan? Itu 10 per 5 ya, yang atas juga 10 per 5 kan? 10 per 5 2 per 1, perbandingannya 2 banding 1. Termasuk lebarnya nih, SP itu kan dengan DA, kemudian RQ itu kan dengan CB ya. Tapi perbandingannya 5 banding 3, bukan 2 banding 1. Kalau sebangun harus 2 banding 1 semua, atau harus 5 banding 3 semua ya. Jadi gimana nih? Ada 2 pasang yang nilai perbandingannya 21, 2 pasang lagi nilai perbandingannya 5 banding 3. Nah, ini tidak memenuhi ya nak. Sudutnya memenuhi tapi panjang sisinya tidak memenuhi, maka diperoleh bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama ya. Jadi persegi panjang nomor 1 dan 2 tidak sebangun. Sekarang kita ke 1 dan 3 deh ya. Kita lihat nih perbandingannya PQ per KL ya. Terus nanti ada SR per NM. Itu 10 per 15 ya, 2 banding 3 kan? Ya, ini 2 banding 3, tapi SP per KN, RQ per MN itu 5 banding 9. Tidak sama lagi ya. Maka diperoleh bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama. Jadi persegi panjang 1 dan 3 tidak sebangun juga. Yang belum itu 2 dan 3 ya. Kita lihat 2 dan 3 berarti AB per KL gitu ya nak ya. Terus DC per NM. Kalau AD per KN, BC per LM. AB per KL, DC per NM itu 5 per 15 bukan? 1 per 3 ya. Sekarang kalau AD per NK, CB per ML itu 3 banding 9, 1 banding 3 juga. Wow, semua 1 banding 3 sisinya ya. Kalau begitu, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai kan? Maka persegi panjang 1 dan 3 sebangun. Ingat ya, kalau kalian menyebut ABCD sebangun dengan KLMN. ABCD, yang ini yang ungu ini ya, sebangun dengan yang pink ini KLMN gitu. Itu tidak boleh disebutkan misalnya ABCD itu sebangun dengan LMNK. Nah, itu tidak sebangun kalau begitu ya. Jadi urutannya harus sesuai ya. Dengan MNKL tidak bisa juga. NKLM tidak bisa juga, jadi hanya satu saja. ABCD sebangun dengan KLMN. Jadi pasangan persegi panjang yang sebangun adalah persegi panjang 2 dan 3. Nah, ini nomor 3, selidiki apakah 2 trapesium di bawah ini sebangun. Jelaskan. Nah, ini ada trapesium nih, 12 NM, KL-nya 20 ya. DC-nya 10, AB-nya 6. Baiklah, untuk awalnya, nah kamu diminta untuk menentukan apa 2 trapesium itu sebangun atau tidak toh. Kita tentukan dulu urutannya ya. Kalau KLMN misalnya itu dengan trapesium apa? Dengan ya, karena belum tentu sebangun. Dengan trapesium apa kira-kira? KLMN itu, KL itu yang panjang dulu ya, sisi panjang dulu kan. Ini sisi panjang KL. Kemudian ke yang miring, ke yang lebih pendek dari KL, ke miring lagi. Berarti ini harusnya dengan CDAB bukan? Iya, kalau KLMN dengan CDAB. Bu, boleh nggak NMLK? Boleh. NMLK berarti yang pendek dulu ya. Yang pendek dulu ABCD itu boleh ya. Nah, baiklah kita ambil yang KLMN dengan CDAB ya. Ya, misalnya ini. Tapi nanti kalau ini tidak sebangun, ini harus dicoret ya.
Baik, ini kan kita belum tentu, kita asumsikan saja dulu ya. Baiklah, terus bagaimana? Ya, kita misalkan saja KLMN ya. Berarti kalau KL harusnya ya per CD dong. Nah ini anak-anak, misalnya KL itu ini ya, KL 20 cm harusnya per CD gitu kan. Di sini juga kelihatan nih KL itu per CD ya. Kemudian NM tuh yang ini, NM atau MN itu ya, ini dari N ke M berarti per BA ya, per BA gitu. Itu jadi menulisnya begini kan. Nah, KL per CD ya kan, KL per CD itu 20 per 10 ya, 2 per 1 kan. Sekarang NM per BA, NM per BA 12 per 6, 2 per 1 juga ya. Jadi ada dua pasang nih, yang sisi yang bersesuaiannya sama ya, nilai perbandingannya sama. Oke, sekarang kita lanjut ke yang satunya. Kalau KN itu per AD ya, LM per BC. Gimana bukan mereka tidak sama semua panjangnya? Nah itu dia nak, itu karena tidak tahu berarti begini kan nulisnya, KN per CB tanda tanya deh, LM per DA tanda tanya. Jadi tidak dapat ditentukan semua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Tidak semua karena dua pasang nggak tahu. Jadi kesimpulannya apa? Jadi dua trapesium itu tidak bisa dikatakan sebangun. Maka yang ini dicoret nak. Gitu ya. Ini biasanya udah ditulisnya harusnya dan saja. Kita lanjut. Perhatikan dua bangun yang sebangun pada gambar di bawah ini. Nah, itu ada bangun ABCDE warnanya merah. Kemudian PQRST warnanya biru. Kalian diminta untuk menghitung panjang BC, CD, dan QR. Seperti pada soal nomor 3, kita tentukan dulu urutan dua bangun itu. Karena ini sudah pasti sebangun, langsung saja kita coba ya. Kalau A, B, C, D, E dengan apa? Jadi ke yang lekuk-lekuk dulu, baru miring satu ya. Oh, ini kan insting kamu jadinya QPTSR ya. Bukan PQRST kan? Ya, kalau A, B, C, D, E dengan QPTSR. Itu ya nak, kita tulis sajalah itu ya. Masih banyak ya yang lain toh. Kita ambil yang itu saja. A, B, C, D, E dengan QPTSR. Kemudian kita akan menentukan panjang BC, CD, dan QR. Tapi sebelumnya kita lihat ada dua sisi yang dua-duanya diketahui itu panjangnya, yaitu AB dan PQ. Kebetulan ini AB memang per QP atau per PQ ya. Nah, jadi tulisnya AB per QP sama dengan 32 per 24 bukan? Ya, sama dengan 3 per 4 kalau disederhanakan dibagi 8. Dibagi 8, 4, dibagi 8, 3 ya. Maka dari itu terus perbandingan sisi-sisi yang lain juga 4 per 3 nah. Kan mereka sebangun. Baiklah, kita akan mulai dari panjang BC ya nak ya. Panjang BC itu BC per apa nak bersesuaiannya? BC kalau di gambarnya kan BC kamu tahu per PT ya. Betul nggak di sini BC itu per PT? Betul ya nak ya? Oke, di sini PT. BC itu harus 4 per 3 atau perbandingannya? Ya di sini tulis saja 4 per 3. BC-nya berapa nak? Baiklah, nggak tahu Bu. Baiklah, PT-nya berapa? Ya, PT-nya itu adalah 18. Nah, ini 4 per 3. Ini kedua ruas. Kita kalikan dengan 3 ya. Kalau dikali 3 ini jadi 1, dikali 3 ini jadi 6. Kan? Terus kali silang. Ya kan? BC kali 1, BC. Kemudian 4 kali 6 ya. Ya, berapa? 24. Baik, sekarang kita tentukan panjang yang lain. Baiklah, kita akan menentukan panjang CD sekarang ya. CD itu ini. CD dengan TS ya nak ya. Oke, ini CD per TS. Itu tentu saja nilai perbandingannya 4 per 3 ya. CD-nya berapa? Loh Bu, itu yang ditanyakan. Baiklah. TS-nya berapa TS di sini? 21 ya nak. 21 kan, di sini 4 per 3. Ya, kedua ruas dikali 3 ya. Ini 4 per 3 kali 3, 1 ya. Ini per 21 kali 3, ini 7 kan. Baiklah, kemudian CD kali 1, CD.
4 kali 7, ya 28. Gitu. Lanjut. Nah, sekarang yang QR. QR itu per AE ya. Bu, boleh nggak QR dulu? Boleh, tapi nanti perbandingan jadi 3/4 ya. Ini AE dulu per QR. Terus di sini, nah ini tetap 4/3 ya. Kemudian AE tahu nggak AE? Oh, tahu. Ini AE kan? Ya, AE-nya 48 per QR. QR-nya yang ditanya dong. Ini 4/3. Nah, ini kedua ruas kita bagi dengan 4 ya. 48 dibagi 4, 12. Kan? Ini bagi 4, 1. Kali silang QR kali 1 tetap ya. Terus ini 12 kali 3 berapa? 36. Oke, jadi panjang apa nak? BC itu 24 cm. CD itu 28 cm. Kemudian QR ya 36 cm. Seperti itu. Bisa ya? Oke, lanjut. Ya, Nana nomor 5 ini, dua bangun berikut ini sebangun. Ini ada EFGH dan ABCD ya. Terus kalian diminta menentukan panjang ini loh semua ya. Itu. Nah, Nana, kita harus menentukan urutannya dulu seperti biasanya ya. AFGH, F itu yang sejajar, yang paling panjang. Sejajar paling panjang itu BC kan? Jadi EF itu terus EFG berarti ke yang miring ya, berarti BC dulu ya. BC terus ke yang miring CD, terus DA, terus AB ya. Jadi kalau EFGH itu dengan BC DA. Baiklah. Kemudian kita lihat yang dua sisinya sudah diketahui dua-duanya berapa sentimeter ya. Ternyata ada tuh HG dengan DA ya. Ditulis HG per DA itu 15/20 atau 3/4. Jadi perbandingan sisi lainnya juga 3/4 bukan? Kemudian ini kita mau menentukan nilai H itu. H itu yang mana? Yang ini ya. Oke, dengan AB. Gitu. Jadi di sini tulisnya HE per AB. Itu perbandingannya harus 3/4. HE nggak tahu. AB-nya berapa? 16. Sama dengan 3/4. Kedua ruas kita kali dengan 4. Nah, ini jadi 1, ini jadi 4, bukan? Ya. Kemudian ini jadinya kali silang. HE kali 1 HE. Terus 3 kali 4 atau 12. HE-nya 12. Kemudian kita akan menentukan panjang FG. Nah, bagaimana menentukan panjang FG ya? Sedangkan ini FG itu yang ini ya, Nak ya. FG harus per CD itu. Dengan CD yang ini. Lah dua-duanya nggak tahu. Ini anak-anak HE kan sudah diketahui itu 12. Isikan saja di sini 12. Bukan? Ya. Lalu untuk menentukan FG, kita tidak usah bandingkan dengan CD. Kita buat saja ini garis bantu. Agar terlihat ini garis bantunya ibu beli warna biru deh ya. Terlihat tuh. Ini siku-siku bukan? Ya. Jadi kalau di sini 12 maka ini juga 12. Kemudian ini 15 nak. 15 cm toh HG. Maka ini panjangnya dari sini ke sini juga 15. Kalau ini 15 berarti dari sini ke sini. Ya betul 5 ya nak ya 5. Baiklah ini 5 cm 12. Berapa pita? Triple Pitagoras 5, 12, 13. Ya ini 13 berarti. FG itu sama dengan 13 cm. Oke. Kemudian kita akan menentukan panjang BC sekarang ya. BC kalau di sini BC yang ini ya nak, BC gitu ya. Berarti EF. Nah, karena dari
apa trapesium sebelah sini dulu, FGH, berarti EF dulu ya. EF itu per, ya betul, per BC. Ini harus 3/4. Baiklah. EF itu tahu tuh 20 kan EF? Ini EF 20. Itu per BC nggak tahu. Lalu 3/4 ya. Wah Bu, ini nggak ada yang bisa disederhanakan. Ya tidak apa-apa. Ini kalikan silang. Ini 3 BC bukan? Ya, terus ini 20 kali 4. Berarti 3 BC sama dengan 80. Berarti BC sama dengan 80 dibagi 3. Ya, 80 dibagi 3 itu 26 ya nak ya. 26 sisa 2. Jadi 26/3. Begitu ya. Ya, kita lanjut ya. Kita akan menentukan panjang CD sekarang. Panjang CD itu dengan FG toh. Berarti FG per CD sama dengan 3/4. FG-nya tadi sudah tahu 13, ya kan? Ya, CD-nya belum tahu. Ini 3/4. Kali silang, jadi 3 CD itu sama dengan 4 kali 13. Jadi CD sama dengan 52 ya nak ya. Dibagi 3. Berapa 52 dibagi 3? Ya betul. Ini kan 1, 5 dibagi 3 ya. Sisa 22. 22 dibagi 3, 7. Gitu ya. 7 sisa 1. Ya 17, 1/3 ya. Jadi untuk menentukan yang ini kan yang A ya nak. A berarti ditulis di sini. Jadi panjang ya HE, kan yang ditanyakan HE tadi ya. HE dulu. HE itu 12 cm. Kemudian FG. FG 13 cm. Kemudian BC. BC 26 2/3 cm. Dan ya betul. Dan CD gitu ya. CD berapa? Ya 17 1/3 cm. Begitu ya nak. Baiklah, kita akan menentukan sekarang nilai X, Y, dan Z ya. Anak-anak, sudut X ini ya. Sudut X itu bersesuaiannya ya dengan sudut C. Bersesuaian dan besarnya sama bukan? Iya dong. Karena sebangun, berarti X itu sama dengan 22,6 derajat bukan? Ya, kemudian bagaimana dengan sudut Y? Anak-anak masih ingat kalau ini adalah garis sejajar. Trapesium itu kan sejajar ya. Dipotong garis itu jumlah sudutnya ini adalah 180 ya. Berarti untuk menentukan Y sama dengan ya 180 derajat dikurangi 22,6 derajat. Berapa nak? Ya ini 4 ya nak ya. Gitu, ini 10 diambil 1, 9. 9 dikurangi 2, 7. Terus ini ya ini juga tinggal 7 dikurangi 2, 5. Berarti 157,4 derajat ya yang Y. Anak-anak, kemudian kita tentukan yang Z. Oke, yang Z. Berarti kan ini sudut G ya toh. Sudut G itu bersesuaiannya dengan Y ini kan. Oke, berarti Z itu sama dengan Y dong. Iya. Sama dengan berapa? Iya, nilainya sama dengan 157,4 derajat. Seperti itu ya. Semoga paham. Kita lanjutkan soal yang terakhir. Nomor 6, sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang berukuran 60 cm x 40 cm. Nah, sebelum dipasang di
Figura di bagian sisi kiri, kanan, atas, dan bawah diberi jarak seperti tampak gambar. Nih gambarnya. Oh, ada jarak tuh atas, kiri, kanan, bawah. Oh, tapi bawah belum tahu nih nak, X senti ya. Yang ditanyakan adalah berapa lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup foto, ya. Kemudian berapa perbandingan luas foto dan luas karton. Gitu ya nak ya. Langkah awalnya adalah kalian menentukan bahwa panjang dari persegi panjang yang besar dengan P1 misalnya. Kemudian lebarnya L1 ya. Nah, ini misalnya P1 ya, panjang karton. Lebar karton dengan L1 seperti itu ya. Jadi ini bangun yang ke-1 gitu ya. Foto itu bangun yang kedua. Berarti panjang foto itu kita misalkan dengan P2 ya. P2. Nah, ini P2. Kelihatan ya nak ya? Ibu tebalkan. P2 itu adalah 60 cm dikurangi 6 bukan? 60 dikurangi 6 dulu berapa? 54. 54 dikurangi 6 48. Ya, 48. Ya, semoga kelihatan ya nak. Ini 48 cm. Kalau kita jumlahkan ini 6 cm tambah 48 tambah 6, iya 60 kan? Ya. Baiklah, sekarang lebarnya. Lebar itu dari sini sampai sini ya nak ya. Baiklah, ini lebarnya ya. Itu adalah 40 dikurangi 3 dulu kan? Ya, itu lebar yang kedua. Itu berarti betul 40 dikurangi 3 itu 37. Gitu ya, 37. Semoga kelihatan ya nak. Dikurangi apa? Kurangi yang bawah apa? X ya. Dikurangi X. Nah, ini boleh dikurungi kemudian centimeter. Seperti itu ya. Semoga terlihat ya nak ya. Baiklah. Kemudian ini dia kita tulis. Nah, itu dia ya. Misalkan panjang persegi panjang yang besar itu P1, panjang persegi panjang yang kecil itu P2, lebar persegi panjang yang besar itu L1, yang kecil L2 ya. Ini kita tulis jadinya panjang 1 60 cm, panjang 2 48 ya. Kemudian lebar 1 itu 40 cm, lebar 2 37 dikurangi X ya. Dari mana kamu tahu tadi ya? Dua persegi panjang tersebut sebangun, maka ya itu perbandingan panjangnya itu P1 itu per P2 ya kan, perbandingan panjang itu sama dengan perbandingan lebar juga ya. Mereka harus punya nilai yang sama ya. P1 60 bukan? P2 48, L1 ya 40, L2 37 dikurangi X gitu ya. Baiklah, ini kedua ruas kita bagi dengan 10 sehingga ini nolnya kita coret kan, bagi 10 ya. Baik, kemudian mana? Nah, ini dengan 48 sama-sama dibagi 6. Gitu? Bagi 6. Ini tidak bisa dibagi. Ya, terus kali silang. 1 kali 37 dikurangi X tetap dong. Gitu ya. Kemudian 8 kali 4 atau 4 kali 8 boleh. Berarti 37 dikurangi X sama dengan 32 bukan? X-nya berapa? Ya betul, X-nya 5. Nah, dari ketahuan nih, X itu 5 cm. Seperti itu. Kemudian ini jawaban yang A sudah terjawab. Kemudian jawaban yang B, berapa perbandingan luas? Ya, perbandingan luas itu ya sudah kita bandingkan saja nak. Ini luas foto dulu ya. Luas foto dulu per luas karton. Berarti luas foto per luas karton ya. Oke, luas foto itu ya yang P2 ya kali L2 kan ya. Yang luas karton P1 kali L1. Baiklah, berapa P2? Ya, P2 itu adalah 48. Berapa L2? L2 itu tadi kan berapa nak L2? Ya, L2 itu tadi itu 37 dikurangi X bukan? Ya, X-nya 5.
berarti 32. Berarti ini 48 kali 32 ya. Yang bawah P1 dong, 60 kali 40. Baiklah, kita pesta coret ya. Dibagi 6 ya. Bagi 6 itu 8, bagi 6 10. Ini dibagi berapa? Dibagi 4, 8. Dibagi 4, 10. Masih bisa dibagi ya? Oke, dibagi 2, 4. Dibagi 2, 5. Dibagi 2, 4. Dibagi 2, 5. Begitu ya, ini 5. Oke. Jadi tinggal apa? 4 kali 4 yang atas 16. Yang bawah 5 kali 5 25 ya. Jadi bagaimana? Ya, jadi perbandingan. Ya toh nak? Perbandingan luas foto ya, luas foto dan luas karton adalah ya betul 16 banding 25 seperti itu ya. Semoga paham ya nak ya. Baiklah, kita akhiri ya nak. Terima kasih untuk Ananda yang sudah belajar dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan untuk Indonesia Jaya. Untuk Ananda yang merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui Line, WhatsApp, IG, lewat apapun dari mulut ke mulut agar membantu mereka paham lebih baik juga ya. Diharapkan nanti banyak anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa ya untuk like videonya, subscribe channel ini, klik lonceng untuk semua agar Ananda mudah mendapatkan video-video lainnya di channel ini ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih, tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.